Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi smart, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Suhartina dalam mata pelajaran ekonomi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Yuk kita simak selengkapnya. Tahap selanjutnya untuk siklus akuntansi setelah tahap pencatatan adalah tahap pengiktisaran. Ya, tahap pengiktisaran ini ada beberapa materi di dalamnya. Ya, kita lihat. Nah, ini tahap-tahap pengiktisaran dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada menyusun neraca saldo, kemudian yang kedua adalah menyusun jurnal penyesuaian, dan yang ketiga adalah menyusun kertas kerja. Kita lihat yang pertama, neraca saldo. Neraca saldo biasa juga dikenal dengan istilah trial balance. Ya, nah, apa itu neraca saldo? Neraca saldo ini adalah daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Jadi sumber dari neraca saldo ini adalah dari buku besar. Jadi tahap setelah jurnal umum dan memposting ke buku besar, setelah itu adalah neraca saldo. Oke, untuk apa neraca saldo ini kita buat? Ya, ada beberapa tujuan dari pembuatan neraca saldo ini. Yang pertama, membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Ya, kemudian yang kedua, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi setelah kita menyusun buku besar, untuk memudahkan kita menyusun laporan keuangan, maka perlu kita buat neraca saldo, di mana sumber dari neraca saldo ini adalah buku besar atau general ledger. Oke. Nah, ini contoh neraca saldo yang telah kita susun. Jadi ini hanya pengulangan saja. Tentang neraca saldo ini sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Di mana neraca saldo ini itu mengumpulkan semua saldo-saldo akun yang ada di buku besar. Jadi ini dibuat berdasarkan data buku besar. Nah, di sini ada judulnya, yaitu ini contohnya saja, ya, nama perusahaannya apa, misalnya Salon Beauty Melani, kemudian neraca saldo per 31 Januari 2021. Nah, kalau misalnya perusahaannya menggunakan akhir periode bulanan, maka bisa jadi di akhir bulan, misalnya bulan Januari, dibuatkan neraca saldo. Tetapi untuk memudahkan, biasanya neraca saldo ini dibuat di akhir periode di akhir bulan, ya. Namun kalau perusahaannya menginginkan satu periodenya dia gunakan per tahun, maka menyusun neraca saldo juga itu di akhir tahun, yaitu 31 Desember. Jadi,
Nah, di sini bentuk dari neraca saldo ini ada nomor akun ya, kolom nomor akun itu diisi dengan nomor-nomor akun yang ada di buku besar. Kemudian ada nama akun, ya nama akunnya apa? Itu dimulai dari akun yang paling liquid atau akun real, yaitu aktiva dulu, kemudian utang, kemudian modal, kemudian priva, setelah itu pendapatan dan beban. Menyusun aktiva juga harus aktiva lancar dulu, kemudian aktiva tetap. Jadi seperti itu. Nah, contoh di sini ada nomor akun 111, kemudian nama akunnya kas, posisinya di debit 186.500. Nah, begitu seterusnya sampai beban gaji. Nah, peletakan nilai di debit dan kredit itu tergantung dari data yang ada di buku besar. Tetapi perlu kita pahami bahwa saldo normal dari setiap akun itu, kalau aktiva itu posisinya memang harus di debit, kemudian utang, modal, dan pendapatan itu posisinya di kredit, priva dan beban itu posisinya di debit. Jadi di neraca saldo itu akan muncul seperti itu. Ya, jika ada kasnya yang berposisi di kredit, maka perlu dikaji ulang, dianalisis kembali kenapa bisa seperti itu. Ya. Nah, ini neraca saldo. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo, tahap pengiktisaran selanjutnya adalah jurnal penyesuaian atau biasa dikenal dengan istilah adjustment journal. Nah, apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang mencatat tentang penyesuaian catatan-catatan atau fakta sebenarnya pada akhir periode. Jadi ini biasanya kita terima dari bagian keuangan itu adalah memo. Nah, ada biasanya akun-akun yang belum memunculkan nilai yang sebenarnya di neraca saldo sehingga membutuhkan penyesuaian. Nah, ada beberapa akun yang ada di neraca saldo itu biasanya memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama ada perlengkapan. Ya, perlengkapan ini biasa pencatatannya itu ada dua pengakuan. Apakah diakui sebagai harta atau diakui sebagai beban. Ketika diakui sebagai harta, maka jurnal penyesuaian yang digunakan adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Kalau diakui sebagai beban, maka di jurnal penyesuaian dicatat perlengkapan pada beban perlengkapan. Kemudian penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu diantaranya ada peralatan, gedung, mesin kendaraan, dan tanah. Ini adalah aktiva tetap, tetapi tanah itu tidak dibuatkan penyusutan karena tanah tidak pernah menyusut. Jadi yang 4 tadi itu peralatan, mesin, gedung, dan kendaraan itu dibuatkan penyusutan, ya, karena nilainya selalu mengalami penyusutan, ya, atau berkurang menyusut. Nah, untuk mencatat penyusutan ini di jurnal penyesuaian, maka jurnal yang biasanya kita gunakan adalah beban penyusutan aktiva tetap itu pada akumulasi penyusutan aktiva tetap. Ya, jadi aktiva tetapnya tinggal diganti apakah peralatan, apakah gedung, dan sebagainya. Kemudian akun yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini misalnya asuransi, sewa, kemudian iklan. Ya, biasanya ketika kita membayar iklan tetapi belum kita rasakan manfaatnya itu di awal dicatat sebagai beban ataukah di awal dicatat sebagai iklan dibayar di muka. Nah, jadi pengakuannya ada dua, sama seperti dengan perlengkapan. Ketika beban dibayar di muka ini di awal diakui sebagai beban, maka jurnal penyesuaian yang harus kita buat adalah beban dibayar di muka pada beban apa, ya, misalnya iklan dibayar di muka pada beban iklan. Ya. Tetapi kalau di neraca saldonya diakui sebagai harta atau iklan dibayar di muka, maka jurnalnya misalnya beban iklan pada iklan dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini
itu ketika di neraca saldo di awal itu pendapatan itu diakui sebagai pendapatan ataukah diakui sebagai utang. Ya, jadi ada dua juga pengakuannya. Tergantung di perusahaan di awal dia mencatatnya sebagai apa. Kalau di awal dia catat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaian yang harus digunakan adalah pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka. Tetapi ketika di awal perusahaan mencatat sebagai utang, maka sebaliknya. Pendapatan diterima di mukanya yang didebit, kemudian pendapatan jasanya yang dikredit. Ya, itu. Oke, selanjutnya adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Nah, ini yang beban yang masih harus dibayar biasanya gaji, ya, listrik, ya, itu yang biasa. Tapi yang paling sering yang masih harus dibayar adalah gaji. Ya. Nah, bagaimana jurnalnya ketika ada gaji yang masih harus dibayar? Maka langsung saja kita jurnal beban gaji didebit, kemudian utang gaji dikredit. Selanjutnya ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Jadi terkadang kita sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi di akhir periode ternyata kita belum terima juga penghasilan itu sehingga diakui sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Itu kita gunakan piutang didebit, kemudian pendapatan jasa dikredit. Atau pendapatan yang masih harus diterima di debit dan pendapatan jasa di kredit. Selanjutnya, piutang tidak tertagih. Nah, piutang tidak tertagih itu adalah piutang yang sudah tidak bisa lagi ditagih oleh perusahaan. Itu karena apakah debiturnya itu sudah memang tidak ada, ya, atau kalau dalam hal ini dia pribadi mungkin meninggal misalnya. Kalau dia perusahaan, ya mungkin sudah perusahaannya sudah bangkrut sehingga tidak dapat ditagih, atau hanya dicadangkan, dikira-kira bahwa sepertinya perusahaan ini tidak bisa membayar lagi, maka perlu dibuatkan jurnal penyesuaian, ya, di mana jurnal yang dibuat adalah piutang pada piutang, beban kerugian piutang pada piutang, ya, jadi langsung dihapuskan, atau beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Dan akun yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Nah, apa itu rekonsiliasi bank? Adalah pencatatan di bank yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang dicatat oleh perusahaan. Misalnya, ada debitur ternyata membayar melalui bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian biasanya perusahaan juga memperoleh pendapatan bunga dari bank, tetapi pencatatan dari bank belum disampaikan ke perusahaan sehingga pendapatan itu belum dicatat. Perusahaan juga biasanya dikenakan biaya administrasi dan belum dicatat pada awal-awal periode karena biasanya di akhir periode. Nah, itulah yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana jurnal penyesuaian yang digunakan? Yaitu kita gunakan, jadi kasnya biasa di debit, kemudian biaya administrasinya di debit. Nah, piutangnya kalau kita terima piutang itu dikredit karena piutangnya berkurang, kemudian pendapatan bunganya dikredit karena pendapatannya bertambah. Nah, itulah beberapa saldo yang ada di neraca saldo yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian. Oke. Nah, kolom untuk jurnal penyesuaian ini seperti ini, itu hampir sama, ya bukan lagi hampir ya, memang sama dengan jurnal umum. Ya, kolom jurnal umum ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit. Mohon maaf, bukan yang di sana ya. Jadi hanya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Ya, jadi sama dengan kolom jurnal umum yang tadi kurang tepat. Oke, selanjutnya jurnal. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah kertas kerja. Ya, kertas kerja yang biasa disebut juga dengan istilah worksheet,
ya, atau neraca lajur. Nah, apa itu kertas kerja? Kertas kerja atau worksheet biasa juga disebut dengan neraca lajur. Ini adalah selembar kertas berkolom-kolom yang digunakan untuk membantu menggabungkan seluruh data akuntansi pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja ini bukan suatu keharusan, ya, artinya boleh kita buatkan kertas kerja, boleh juga tidak. Tetapi untuk lebih memudahkan kita menyusun laporan keuangan dan bisa juga kita langsung melihat apakah perusahaan laba atau rugi, maka kita buatkanlah kertas kerja atau neraca lajur. Ya, untuk menyusun kertas kerja ini, itu sumbernya dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, namanya berkolom-kolom berarti ada beberapa kolom. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk dari kertas kerja. Ya, kertas kerja 6 kolom. Nah, ini ada 6 kolom. Yang pertama nomor akun, ada nama akun, kemudian kolom neraca, kolom laba rugi dan neraca saldo, yang terakhir neraca, ya. Kenapa dikatakan 6 kolom? Ini kita hitung 1 debitnya, kredit 2, ini lagi 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita hitung kolom neraca saldo 2, kolom laba rugi 2, dan kolom neraca 2. Jumlahnya 6. Ya, kalau diperhatikan sebenarnya ada 8. Tetapi yang kita hitung hanyalah kolom yang berisi angka atau nilai. Kemudian ada 8 kolom. Ya. Nah, di sini kolom untuk 8 kolom ada tambahan kolom laba rugi. Ya, ada tambahan kolom laba rugi. Kemudian ada juga 10 kolom. Ya, 10 kolom ini yang paling lengkap dan yang paling sering kita gunakan. Ada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, jadi ini untuk yang 10 kolom ini yang paling sering digunakan. Generasi smart juga mungkin menggunakan kertas kerja yang 10 kolom ini, karena inilah yang lebih mudah dan untuk mengetahui laba atau rugi itu bisa lebih cepat. Ada juga bahkan yang 12 kolom, ya. Tambahannya di sini ada kolom perubahan modal. Ya. Nah, ini contoh kertas kerja. Sudah lengkap dengan isi-isinya. Nah, bagaimana caranya kita isi kertas kerja ini? Yang pertama, yang harus kita isi dulu adalah mulai kolom nomor akun sampai kolom neraca saldo. Yang pertama kita isi ini. Sampai di sini. Ya. Dari mana sumbernya? Dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal dipindahkan saja. Apa yang tertulis di neraca saldo, kita pindahkan saja di sini. Jadi kalau kita perhatikan ini 3 ini dari nomor akun, nama akun sampai neraca saldo, itu hanya dari neraca saldo. Jadi apa yang tertulis di situ langsung dipindahkan ke sini. Ya, hanya dipindahkan saja. Ya, istilahnya di copy paste. Selanjutnya setelah kita selesaikan ini dari nomor akun sampai kolom neraca saldo, kita isi sampai di sini lagi. Ya. Kita isi jurnal penyesuaian. Nah, dari mana sumbernya jurnal penyesuaian? Dari jurnal penyesuaian yang sudah kita susun. Ya, jadi kan setelah kita menyusun neraca saldo, kita menyusun lagi jurnal penyesuaian. Nah, setelah kita susun, kita isi ini, pindahkan dari neraca saldo ke kolom ini. Di neraca saldo kita pindahkan kolom jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian di kertas kerja. Setelah selesai kita pindahkan yang dari jurnal penyesuaian, tahap selanjutnya adalah mengisi neraca saldo disesuaikan. Sumbernya dari mana? Dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini. Ya, kita selisihkan dan atau kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya ternyata di jurnal penyesuaiannya tidak ada, berarti tinggal kita pindahkan saja. Nah, misalnya kas di sini di neraca saldo ada debit. Kemudian di jurnal penyesuaian tidak ada.
maka ini langsung kita pindahkan ke kolom neraca saldo debit. Ya. Kemudian perlengkapan di neraca saldonya ada debit, kemudian di jurnal penyesuaiannya ada kredit. Nah, karena debit ketemu kredit, maka ini kita kurangkan. Ya. Kita kurangkan 100 kurang 75 itu sebesar 25.000. Ya. Jadi kita selisihkan karena debit ketemu kredit, tidak sejenis. Ya. Setelah itu ada peralatan. Peralatannya 4 juta, ini juga tidak ada di jurnal penyesuaian. Maka kita langsung pindahkan saja. Nah, selanjutnya akumulasi penyusutan. Di neraca saldo ada kredit 40, kemudian di jurnal penyesuaian ada kredit 200. Kredit dengan kredit itu kan sejenis, maka dia ditambah. Ya, 40 ditambah 200 itu kredit 240. Ya, karena tadi dia posisinya juga kredit, maka kita isi juga di neraca saldo setelah disesuaikan itu kredit. Kemudian selanjutnya ada perlengkapan. Nah, ternyata perlengkapan di neraca saldo tidak ada, maka ini langsung kita pindahkan saja. Begitupun dengan beban penyusutan. Ya. Tuh. Nah, setelah selesai itu harus kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan tadi neraca saldo itu kita jumlahkan juga, jurnal penyesuaian juga dijumlahkan. Nah, setelah itu neraca saldonya ini juga kita jumlahkan. Nah, ini juga karena ini adalah sebagian, ya, kertas kerja sebagian, maka di sini juga pastinya seimbang, ya, sama. Jadi di sini pasti harusnya seimbang. Ini hanya ini tidak seimbang karena ini memang kertas kerja sebagian. Ya. Nah, setelah kita isi neraca saldo disesuaikan, maka tahap selanjutnya adalah kita mengisi kolom laba rugi bersamaan dengan neraca. Nah, bagaimana mengisinya? Kita ambil dari neraca saldo disesuaikan. Ya, ini, jadi ini sumbernya. Nah, kita pilih yang mana yang masuk laba rugi dan yang mana yang masuk neraca. Untuk kolom laba rugi itu kita isi akun nominal. Ya, akun nominal. Yang mana itu akun nominal? Ya, pendapatan dan beban. Ya, pendapatan dan beban. Kemudian yang mana masuk di neraca itu adalah akun real. Yang mana itu akun real? Jadi aktiva, utang, dan modal. Ya, itu yang masuk di situ. Setelah kita pindahkan semua, maka itu juga harus dijumlahkan. Nah, ini jumlahnya antara debit dan kredit itu tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Memang tidak seimbang karena disinilah terjadi laba atau rugi. Ketika kolom kreditnya di laba rugi, itu kolom kreditnya di laba rugi lebih besar daripada kolom debit, maka itu adalah laba. Ya, jadi sama dengan yang ada di kolom neraca ini. Di kolom neraca, kalau di sini di kolom debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka itu laba. Jadi kalau misalnya ini selisihnya berdempetan di sini, maka dia rugi. Ya. Oke, itulah cara menyusun kertas kerja. Ya, sangat mudah ya. Karena hanya dipindah-pindahkan saja. Yang perlu menganalisis hanya di kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Itulah materi tentang tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi ada neraca saldo, kemudian membuat jurnal penyesuaian, dan yang terakhir adalah menyusun kertas kerja. Baiklah generasi smart, kita lanjutkan ke latihan soal pilihan ganda. Soal yang pertama, nah ini tentang neraca saldo. Daftar yang berisi saldo sementara tiap akun buku besar pada waktu tertentu disebut apa? Ya, sangat mudah ya.
Ya, kita sudah pelajari tadi. Ya, daftar yang berisi saldo sementara setiap akun buku besar pada waktu tertentu disebut apa? Apakah buku besar? Ataukah B. neraca saldo? Ataukah C. jurnal umum? Ataukah jurnal penyesuaian atau jurnal penutup? Nah, jawaban dari pertanyaan ini sangat mudah. Jadi jawabannya adalah neraca saldo. Ya. Oke, soal yang kedua. Penyusunan neraca saldo bersumber dari. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan neraca saldo itu sumbernya dari. Ya. Jadi apakah transaksi keuangan, dokumen bukti, jurnal umum, ataukah kertas kerja, atau buku besar. Ya, jadi sebelum kita menyusun neraca saldo, yang kita buat adalah buku besar. Jadi sudah otomatis bahwa untuk menyusun neraca saldo maka sumbernya adalah buku besar. Oke, soal berikutnya ini tentang soal jurnal penyesuaian. Pada neraca saldo per 31 Desember 2021, akun sewa dibayar di muka menunjukkan saldo 1.800.000 untuk 1 tahun mulai tanggal 1 Oktober 2021. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang manakah yang benar? Apakah A. sewa dibayar di muka pada beban sewa, ataukah B. beban sewa pada sewa dibayar di muka, ataukah C. beban sewa pada utang sewa, kemudian ada D. sewa dibayar di muka pada kas, dan E. beban sewa pada sewa dibayar di muka. Oke, nah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah akun ini itu dicatat di awal sebagai apa? Ternyata di situ muncul sewa dibayar di muka, berarti diakui sebagai harta. Nah, ketika di awal diakui sebagai harta, maka di jurnal penyesuaiannya yang harus kita cari adalah bebannya. Maka jurnalnya, akun yang digunakan adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, berdasarkan pilihan ini, yang menggunakan akun beban sewa pada sewa dibayar di muka itu antara B dan E. Nah, tinggal kita lihat nilainya, berapakah yang sudah menjadi beban. Nah, sewa ini itu dimulai tanggal 1 Oktober. Nah, sementara kita membuat jurnal penyesuaiannya itu 31 Desember. Maka kita berhitung dari Oktober, November, Desember itu ada 3 bulan. Maka 3/12 dikali 1.800.000. Itu sebesar 450.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka 450.000. Oke. Soal selanjutnya, nah di sini disediakan daftar sisa sebagian, kemudian ada beberapa data penyesuaian. Data penyesuaian per 31 Desember ada perlengkapan yang masih ada 300.000, kemudian asuransi dibayar 1 Maret untuk 1 tahun, kemudian gaji karyawan bulan Desember 2019 belum dibayar 1 juta. Nah, kita buatkan jurnal masing-masing data penyesuaian. Untuk yang pertama, perlengkapan yang masih ada, itu karena di neraca saldonya diakui sebagai perlengkapan, sebagai harta, maka di jurnal penyesuaiannya harus kita cari bebannya. Jadi jurnal yang digunakan beban perlengkapan pada perlengkapan. Tinggal kita lihat nilainya. Berapakah yang sudah menjadi beban? Di neraca saldo nilainya 1 juta. Kemudian yang masih ada 300. Berarti yang sudah terpakai adalah 1 juta kurang 300.000, itu sebesar 700.000. Nah, di sini di pilihannya itu sudah ada yang benar, yaitu A. beban perlengkapan pada perlengkapan 700.000. Kenapa B tidak tepat? Karena nilainya bukan nilai yang sudah menjadi beban. Kemudian untuk C juga itu tidak tepat karena nilainya juga yang tidak tepat, bukan 1 juta ya di situ. Begitupun dengan D dan E. Ya. Selanjutnya
Salon beauty memiliki 4 orang karyawan dengan upah masing-masing 200.000 per hari. Semua karyawan bekerja selama 6 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Sabtu. Pembayaran upah terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember, maka jurnal penyesuaian tepat adalah, gaji yang masih harus dibayar itu akun yang digunakan adalah beban gaji pada utang gaji. Ya, tinggal kita lihat nilainya. Jadi yang paling tepat di sini untuk akunnya itu ada C dan E. Sekarang kita tinggal lihat nilainya. 4 orang karyawan, ya, 4 orang karyawan masing-masing 200.000. Berarti dalam satu hari itu 800.000. Nah, yang belum dibayarkan itu mulai tanggal 30 dan 31, karena 29 itu tanggal merah hari Minggu. Jadi yang belum dibayar di sini adalah 30 dan 31. Ada 2 hari yang belum dibayar. Sementara per harinya itu gajinya 800.000 untuk 4 orang. Berarti gaji yang belum dibayar ada 1.600.000. Jadi yang paling tepat adalah E, ya, beban gaji pada utang gaji masing-masing 1.600.000. Soal berikutnya untuk kertas kerja. Nah, di sini disediakan sebagian neraca lajur. Ya, penyelesaian rekening yang benar dari neraca lajur ini. Ya, kita lihat yang pertama. Yang pertama ini benar. Kenapa? Karena di neraca saldo disesuaikannya itu di debit kemudian masuk rugi laba. Kemudian sewa diterima di muka, ya, di kredit 40.000, kemudian dia masuk di kolom rugi laba. Berarti ini tidak tepat, ya, karena harusnya nomor 2 ini masuk di kolom neraca. Kemudian pendapatan bunga di neraca saldo disesuaikannya ada di kredit, kemudian itu dimasukkan ke kolom rugi laba. Itu benar. Kemudian yang keempat, gaji yang masih harus dibayar, ya, atau utang gaji, ya, di neraca saldo disesuaikannya kredit 25 juta, kemudian dia masuk di kolom neraca 25 juta. Itu juga benar. Dan yang terakhir ada beban penyusutan peralatan, di neraca saldo disesuaikannya dia di debit, kemudian di kolom neracanya dimasukkan di debit. Harusnya beban penyusutan peralatan ini masuk di kolom rugi laba, bukan di kolom neraca. Ya, sehingga yang paling tepat adalah 1, 3, dan 4. Oke, generasi smart, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kalau misalnya kita temukan soal kertas kerja tetapi ada data penyesuaiannya, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membuat jurnal penyesuaian. Ya, membuat jurnal penyesuaian. Untuk aktiva yang disusutkan 10%, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 10% dari 100 juta. Ya, itu 1 juta. Kemudian asuransi dibayar tepat 1 Mei 2006 untuk 1 tahun. Maka jurnal yang digunakan adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Ya. Ya, karena di situ mulai dari 1 Mei sampai 31 Desember ada berapa bulannya? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Berarti ada 4 bulan yang belum menjadi beban. 4/12 dikali 6 juta itu sebesar 2 juta. Ya, sebesar 2 juta. Kita perhatikan nomor 1. Nomor 1 di situ salah. Kenapa? Karena harusnya kendaraannya tidak ada di penyesuaian, ya, tidak ada di jurnal penyesuaian. Kemudian akumulasi penyusutannya itu juga salah, ya, karena tadi ada dari jurnal penyesuaian tetapi di sini tidak dimasukkan. Kemudian ada Privo Akisa, ini benar, tinggal dipindahkan saja. Kemudian beban asuransinya juga salah karena ya di neraca saldo 6 juta, kemudian ada jurnal penyesuaiannya 2 juta, bukan 2 juta ya, tapi 4 juta. Kemudian beban penyusutan kendaraan
Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Jadi yang paling tepat di sini 3, 5, dan 6. Oke. Itulah tadi materi yang tentang tahap pengiktisaran. Ya, semoga apa yang kita ulang ini bisa lebih memantapkan persiapannya untuk mengikuti penilaian akhir semester. Belajar adalah harta karun yang mengikuti kemanapun pemiliknya berada, maka marilah generasi smart untuk tetap semangat untuk selalu belajar. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.